udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali ya ketemu lagi sama anak-anak ya. Iya. Aduh, kalau setiap kali hari Minggu ya, begitu bertemu dengan anak-anak rasanya pengen nyanyi terus. Semangat, bersuka cita ya Lause. Iya. Jadi hati kita tuh terus penuh nyanyian. Tapi Lause, sebelum kita beribadah kita harus apa? Doa dulu. Doa Ya, dulu. Yuk kita berdoa dulu ya. 1. Lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kan tadi katanya hatiku penuh nyanyian. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan Yuk, ya. dengan semangat. Anak-anak berdiri ya. Ayo semua berdiri, ya. berdiri semua. Yuk, Semangat. ikuti gerakan Laos ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau udah hatinya penuh dengan nyanyian, jangan susah kalau ibadah. Jangan ditarik-tarik aja kalau mau memuji Tuhan. Iya. Jangan didorong-dorong. Ingat kan lagu yang minggu lalu? Ingat dong. Ya, yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Yo. Ya, Lausi yang ditariknya sekarang. Ya. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan
ketinggalan. Katanya, Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. janganlah engkau nanti ketinggalan. Tarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu, janganlah nanti ketinggalan. Katanya, Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, tangan Tuhan terbuka bagimu. katanya, Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah engkau nanti ketinggalan. katanya, Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah engkau nanti ketinggalan. Janganlah engkau nanti ketinggalan. Janganlah engkau nanti ketinggalan. Lause, minggu kemarin kan kita sudah belajar kitab-kitab perjanjian baru. Masih ingat? Lause baru ingatnya Mhm. kitab pertama Matius. Udah gitu? Cuma satu? Ada Lause tapi masih suka loncat-loncat. Tapi suka loncat. terakhirnya Oh, Wahyu. oh iya nggak apa-apa. Tapi sekarang kita mulai menghafal Belajar lagi ya. Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1, 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Lagi Lause. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1, 2 Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Dan akhirnya Wahyu. Ya, semoga adik-adik bisa lebih menghafal lagi ya Lause ya. Kitab-kitab dalam perjanjian baru Iya. ya. Sekarang anak-anak waktunya persembahan. Siapkan uang persembahannya dengan baik dan juga siapkan celengannya. Kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Tuhan, berkatilah uang ini agar Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, berkati juga usaha papa mama kami. Berikan kepada kami semuanya kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Tabur Firman-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Wah, kita lagi ada di taman nih, Dilan. Iya, Dilan seneng gak? seneng. Seneng. Kita mau main yuk. Yuk, Main apa? main. 1 sepatu? Iya. Yuk. 1 sepatu. 2 durian. Salah maminya ya. Dilan. Yuk, Oh, mau main ayam? ayam. Gini, siapa yang menang? Aduh, mami. Dilan, lihat di sana ada bola. Dilan ambil lagi bolanya. Iya. Oke, mami tunggu sini ya. Hati-hati. Iya. Aduh, mami sakit. Wah, Dilan kenapa? Dilan jatuh. Kan tadi mau ambil bola nggak hati-hati ya? Oh, ya udah mami lihat mana ada yang luka nggak? Wah, luka nih. Mami obatin ya. Lukanya ya. Kalau lagi luka harus diobatin, Len. Biar lukanya nggak infeksi. Nah, setelah diobatin, terus boleh pakai apa biasanya? Tentoplas. Tensoplas, biar lukanya terlindungi. Ya, jadi nggak kena bakteri. Lukanya nggak semakin parah. Nah, jadi mami kasih tensoplasnya nih. Aku Ya, aja yang buka. Koko mau yang buka? Oke. Koko yang tempelin sendiri. Enggak. Boleh. Ya, sini. Nah, jadi Koko nanti lain kali harus hati-hati ya. Kalau mau main ya, lari-larinya ya pelan-pelan aja, harus hati-hati. Kalau nggak nanti luka lagi seperti ini. Tiupin. Iya. Mami tutup ya. Iya. Nah, masih sakit nggak? Oh, oke. Kalau nggak sakit, Koko sekarang boleh main lagi bolanya. Yuk, Koko bolanya ambil ya. Kita main bola lagi ya di sana ya. Yuk, boleh ditendang ya. Nah, adik-adik, tadi Dilan jatuh dan terluka kakinya. Adik-adik pernah mengalami itu? Pernah mengalami luka di tangan mungkin atau di kaki? Nah, luka itu berdarah ya adik-adik dan rasanya sakit. Nah, tapi mungkin kalau misalnya nanti jatuh, pasti papi mami segera mengambil obat untuk membersihkannya, mengobatinya, lalu ditutupnya dengan tensoplas. Agar apa? Agar cepat sembuh dan juga terhindar dari kuman-kuman yang bisa mengakibatkan luka semakin besar. Nah, adik-adik, kita harus menjaga tubuh kita ya adik-adik ya dari kuman dan bakteri tersebut. Di Alkitab ada loh seorang perempuan yang sakit dan
mengalami pendarahan. Pendarahannya banyak sekali dan bertahun-tahun. Kalau luka gores atau luka jatuh seperti tadi, itu akan lebih cepat sembuhnya. Tapi kita akan mendengarkan ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan bertahun-tahun. Sebelumnya kita berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengerti isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ceritanya waktu itu Yesus sedang berada dengan murid-muridnya, bersama dengan murid-muridnya di tepi danau. Dan orang-orang banyak, mereka semuanya menghampiri murid-murid Yesus dan juga Yesus. Mereka mengerumuni Yesus. Semuanya ingin dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata di situ ada seorang perempuan yang melihat ke arah murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus yang lagi banyak orang itu. Nah, dia melihat, ada apa itu? Siapa mereka? Kok mereka kumpul-kumpul banyak orang? Nah, lalu ada temannya yang bicara. Itu adalah Yesus. Yesus itu yang bisa membuat angin ribut reda. Membuat angin ribut tenang. Dan juga Yesuslah yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Lalu mendengar hal tersebut, perempuan itu langsung, wah, saya sudah sakit. Saya ini sakit sudah 12 tahun. Dan sakitnya itu membuat tubuh saya mengeluarkan darah terus, berdarah terus. Saya sudah pergi ke dokter, ke tabib, membeli obat itu, meminum obat ini, semuanya sudah saya lakukan. Tapi penyakit saya tidak sembuh. Pendarahannya masih terus berlangsung. Aduh, saya ingin sembuh. Kalau Yesus itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit, pasti Yesus juga bisa menyembuhkan penyakit saya. Saya mau bertemu dengan Yesus. Yesus pasti bisa menyembuhkan saya. Nah, lalu karena perempuan itu mendengar dan dia juga mau sembuh, disembuhkan oleh Yesus, maka perempuan itu cepat-cepat mengikuti rombongan tersebut. Nah, lalu dalam hatinya dia berkata, kalau saja saya bisa memegang jubah Yesus, memegang baju Yesus, saya pasti sembuh. Dia lalu mencoba untuk mendekati Tuhan Yesus. Dia mencoba untuk masuk ke dalam rombongan tersebut. Meskipun berdesak-desakan, susah, sempit, tapi dia mencoba. Wah, bahkan waktu dia mencoba untuk masuk ke rombongan tersebut, lalu dia jatuh. Tapi perempuan ini tidak menyerah karena dia tahu dia ingin sembuh dan Yesus bisa menyembuhkannya. Dia cepat-cepat bangun kembali. Lalu dia cepat jalan. Semakin cepat dia berjalan. Dan lalu langsung dia begitu dekat dengan Yesus, dia langsung memegang baju Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lihat, seketika itu juga dia merasa badannya sembuh, badannya lebih enak. Nah, dan dia tidak merasakan ada pendarahan lagi, adik-adik. Wah, sungguh luar biasa kuasa Yesus. Lalu saat itu Yesus juga menyadarinya. Yesus berpaling ya. Yesus melihat siapa yang sudah memegang baju saya. Lalu muridnya berkata, Tuhan, ini lagi banyak orang berdesak-desakan. Pasti saling menyentuh, katanya. Terus kata Tuhan Yesus, tidak. Bukan seperti itu. Ada
seseorang yang menyentuh saya. Karena saya merasakan ada tenaga yang keluar dari saya. Nah, lalu mendengar hal tersebut, akhirnya perempuan itu menghampiri Tuhan Yesus dengan takut dan juga gemetar. Ya, lalu begitu ketemu Tuhan Yesus, perempuan itu langsung tersungkur, langsung berlutut di depan Tuhan Yesus. Ya, karena dia tahu dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus begitu ketemu dengan perempuan tersebut, lalu dia berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Semenjak itu, perempuan itu sembuh dari sakit pendarahannya. Nah, ternyata dengan dia hanya memegang jubahnya saja, meskipun dia sudah sakit 12 tahun mengalami pendarahan, tapi langsung bisa mengalami kesembuhan. Karena apa ya adik-adik perempuan itu bisa sembuh? Karena dalam hatinya dia tahu dan dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit yang dialami olehnya. Nah, jadi kenapa Yesus bisa tiba-tiba menyembuhkan pendarahan yang gak berhenti ya? Adik-adik ingat, karena Yesus adalah Allah yang besar dan berkuasa. Ya, bahkan berkuasa atas sakit penyakit. Dan hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, lalu kalau nih misalnya adik-adik terluka ya, atau tergores, atau mungkin mami papi lagi sakit, apa ya yang harus kita lakukan? Kita kan sudah tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah, karena kita tahu, kita juga bisa percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit dari mama, papa, atau orang-orang di sekitar kita. Jadi, kita bisa percaya, berdoa, minta pertolongan, minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti perempuan yang tadi, dia percaya, dia meneguhkan hatinya, dan dia juga meminta bertindak untuk kesembuhan dia. Adik-adik, bagaimana ya cara Tuhan bisa menyembuhkan kita? Nah, hari ini kita bisa lihat ya, ada beberapa cara adik-adik. Tuhan bisa memakai obat-obatan, vitamin yang bisa kita minum, dan juga bisa juga kita pergi ke dokter, kita periksa, kita sakit apa ya, kita harus minum obat apa ya. Nah, dan Tuhan bisa menggunakan obat-obatan, vitamin, dokter, bisa menyembuhkan sakit penyakit kita juga loh. Nah, dan Tuhan Yesus tahu loh yang terbaik untuk kita. Kapan kita bisa sembuh ya, kapan kita bisa sehat lagi. Nah, Tuhan Yesus paling tahu waktunya. Jadi seperti wanita yang tadi, adik-adik, perempuan yang tadi. Dia sakit itu bukan hanya 1 atau 2 tahun. Tapi sudah 12 tahun. Dan di tahun ke-12 itu dia bisa sembuh. Karena itulah waktu terbaik yang Tuhan berikan kepada perempuan itu untuk sembuh. Dan yang menyembuhkannya adalah Yesus. Yesus yang seperti apa ya? Nah, sekarang kita akan mengulangi true statement kita. Yuk adik-adik, kita sekarang sama-sama ya mengulang true statement kita. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. There is only one God. Nah, itu semua tentang Yesus. Kita ingat-ingat lagi ya.
Kita ulangi satu kali lagi. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. There is only one God. Ya. Nah, sekarang ayat hafalannya adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya hari ini. Yuk kita berdoa adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya Allah besar, Allah kuat dan Allah yang berkuasa atas sakit penyakit. Saya percaya Tuhan, Tuhan juga bisa menyembuhkan kami semua yang sedang sakit. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menjamah kami semua, menolong kami semua yang agar kami sembuh dari sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi. Kalau sakit itu nggak enak sekali ya, Nggak sakit enak, pendarahan. Iya. Ada ibu yang sakit pendarahan lama sekali. Tapi apakah dia sembuh Lause? Sembuh Karena apa? karena Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Iya, Yesus kita ibu sangat itu. berkuasa. Iya. Sehingga ibu yang sakit pendarahan lama itu sembuh sakitnya. Iya. Satu orang ibu sakit pendarahan, ia cari Yesus di perjalanan. Ia pegang jubahnya, Yesus merasakan, karena Yesus cinta, ia disembuhkan. Sembuh sakitnya, sembuh sakitnya, karena Yesus cinta, sembuh sakitnya, sembuh sakitnya, sembuh sakitnya, karena Yesus cinta, sembuh sakitnya. Satu orang ibu sakit pendarahan, ia cari Yesus di perjalanan. Ia pegang jubahnya, Yesus merasakan, karena Yesus cinta, ia disembuhkan. Sembuh sakitnya, sembuh sakitnya, karena Yesus cinta, sembuh sakitnya, sembuh sakitnya, sembuh sakitnya, karena Yesus cinta, sembuh sakitnya. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan.
Adik-adik, saatnya kita berpisah. Yuk, kita mengucapkan selamat berpisah. Goodbye. 再见 To sama teman-teman everyone. ya, sama teman-teman dan juga Iya. sama lause-lause. Lause. Iya. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. 再见，再见，朋友们，我的心非常高兴。再见，再见，朋友们，上帝与我们同在。 Selamat berpisah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berpisah.